Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Degeger. Bisa diceritain nggak Pak, mulai usaha takoyaki? Usaha saya di bidang takoyaki dari tahun, sekarang tahun berapa sih? Lupa. 2001. Berarti sebelum tahun 2020. Berarti hampir 5 tahun. 2017 ya? Ya. Idenya dari mana? Idenya sih yang jelas nomor satu dari Allah. Cuman perantaranya dari kakak saya yang bernama Suryadi di Jakarta. Awalnya ikut ngebantuin apa langsung kasih resep terjun gitu? Alhamdulillah hanya sekedar teori tanpa praktek. Ya berhubung Allah udah menganugerahi saya dari bidang takoyaki sampai sekarang berjalan. Cabangnya baru? Ya alhamdulillah juga cabang dari saya sendiri sampai ke anak saya dan istri saya. Berarti semuanya 3. Alamatnya di mana Pak? Alamatnya di belakang kantor pos Babakan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Patokannya kantor pos ya? Belakang pos. Ini Bapak jualannya di mana aja Pak? Di setiap pasar malam. Kalau sekolah udah musim lagi, mungkin saya masuk lagi ke sekolahan. Awal buka jualan takoyaki ini modal awalnya berapa Pak? Dari gerbagan segala macam? Ya kalau dihitung-hitung modal mungkin misalnya di bawah 5 juta. Kalau modal harian? Kalau modal harian mah untuk modal langkah selanjutnya paling sekitar 100.000. 100.000 itu buat berapa cabang? Buat Ya hanya untuk satu paket sendiri. kalau sendiri. Ini yang dijualnya takoyaki itu ada varian apa aja Pak? Ada varian rasa ayam, terus sosis, tadinya sih gurita juga ada, bakso juga ada. Cuman belum ada yang pesen juga sih rasa jengkol sama pete mah. Kalau ada yang pesen gimana Pak? Hah? Ya mungkin kalau ada pesenannya banyak mungkin ya apa boleh buat. Yang paling rame apa Pak? Yang paling laris? Yang paling laris menunya rasa ayam. Rasa ayam. Ayam nak kandang, dagang ayam kan memangan, dagang kaki. Sausnya yang galak yang baik. Nah ini nggak Pak cerita jatuh bangun usaha takoyaki? Kalau jatuh bangunnya sih ya mungkin saya kalau kehendak alam atau misalnya semacam keluh kesahnya sih semacam kendalanya hujan tuh. Ya itu juga saya harus menerima dengan ikhlas karena apa kehendak yang kuasa. Omset berapa Pak per hari? Yang paling besar Pak? Omset per hari bisa pukul rata sekitar 2,5. 250 itu Betul. omset bersih? Belum, masih kotor. Kotor. Iya. Satu gerobak Pak ya? Betul. Modal 100 berarti 150 Pak ya? Ya alhamdulillah lah. Ya kalau masalah buka mah pasaran-pasar malam misalkan taruh habis maghrib, ya kita sebelum habis maghrib tuh dari jam 4 udah datang. Itu saya udah persiapan misalnya menu segala macam udah siap lah. Jadi supaya jangan ntar anak-anak pada datang atau ibu-ibu saya merasa kewalahan atau teter. Ada jualan online nggak Pak? Kalau dari pesanan online ya sayanya juga belum siap mengadakan sih.
Untuk saingannya ini banyak nggak Pak yang jualan takoyaki? Ya alhamdulillah untuk saingan mah bukan sekali dua kali, ibaratnya namanya usaha. Zaman sekarang istilahnya tetap ya kita terima lapang dada aja istilahnya. Yang benar nggak ketukar istilahnya, yang penting mah kita niatnya dulunya usaha untuk menafkahi anak istri. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Mungkin yang lain mah istilahnya hanya sekedar apa, ibarat itu mah hanya sekedar musim jagung doang udah, nggak sampai pada lama. Yang bikin beda nih Pak, takoyakinya Bapak itu dengan yang lain tuh? Ya keder, kalau untuk saya pribadi mah kita susah sih. Istilahnya saya nggak bisa ceritain kalau masalah itu mah. Yang bisa nilai kan orang lain, ya kan. Yang diwakilkan menurut saya ntar begini-begini, ntar istilahnya yang lain juga beda lagi. Yang bisa nilai yang jelas orang lain lah. Kalau istilahnya para penggemar istilahnya pengen nyoba ya cuma tinggal tuh dibuktikan aja. Udah. Mungkin ada yang bertanya takoyaki itu apa sih? Itu kan hanya istilahnya nama Mandarin. Nama Mandarin istilahnya apa? Jadi takoyaki. Kalau itu mah gurita panggang. Gurita panggang. Yang aslinya nama istilah Mandarinnya. Cuma namanya di Indonesia yang kira-kira bau amis-amis tuh kurang selera. Nah, ini tuh saya gantinya yang menurut selera anak-anak sukanya menunya ayam, mas sosis ya diikutin. Harapan ke depan? Ya harapan ke depan mintanya ya biar lancar, biar sukses gitu aja. Motivasinya apa Pak nih buat yang mau mulai usaha tuh? Buat yang pemula? Yang pemula Motivasinya? ya silakan aja nyoba istilahnya. Cuman nih saya kalau mau usaha jangan setengah-setengah, sekali maju harus maju, pantang mundur, jangan patah arang. Semua namanya usaha perlu pengorbanan, yang penting mah jangan jadi korban pokoknya. Yang jelas sih saya namanya usaha pasti semuanya memerlukan pengorbanan sih.